Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Ketemu lagi dengan saya Citra Indra Khalifah. Saya merupakan mahasiswa semester 4 dari Politeknik APP Jakarta, program studi manajemen pemasaran industri elektronika dengan nomor induk mahasiswa 190302733. Di video kali ini, saya akan melakukan analisis EVA. Apa sih analisis EVA? Explanatory Factor Analysis. Jadi, analisis ini digunakan untuk melihat kevalidan dari masing-masing indikator dan juga untuk mengelompokkan masing-masing indikator. Oke teman-teman, jadi saya sudah punya variabel satisfaction 1 sampai dengan satisfaction 7 dan terdapat 30 responden. Langsung saja kita melakukan analisis EVA. Pertama kita klik Analyze, kita klik Dimension Reduction, klik Faktor, dan di sini semua variabelnya kita pindahkan ke kanan. Kita klik pada bagian deskriptif, ini kita checklist yang anti-image dan KMO. Klik continue. Pada extraction, kita di sini menggunakan script load. Nah, di sini kita checklist, lalu kita klik continue. Lalu pada bagian rotation, di sini kita klik yang very max. Lalu kita klik continue. Pada scores, di sini kita save as variables. Di sini kita checklist juga display factor score-nya. Klik continue. Lalu pada options, di sini kita sort by size. Oke. Klik continue. Oke. Maka akan muncul output seperti ini, teman-teman. Nah, pada output ini terdapat banyak ya, teman-teman. Terdapat KMO, anti-image, commonalities, total variance, script load, dan lain-lain. Langsung saja, di sini ada faktor analisisnya. Pada output KMO, di sini kita lihat KMO-nya adalah 0,528. Nah, di sini dapat dikatakan valid ya teman-teman, karena KMO ini kan batasnya adalah 0,50. Di sini dapat dikatakan valid walaupun mendekati batas ambang. Lalu di sini, nah kita lihat pada anti-image correlation ini terdapat huruf A di belakang angka yang membentuk diagonal. Maka data ini dikatakan valid. Lalu di sini ada table output commonalities, di mana output commonalities ini digunakan untuk menunjukkan sumbang efektif dari masing-masing item. Dan di sini terdapat 7 item SATHQ1 sampai dengan SATHQ7, di mana di sini menyumbang faktor yang terbentuk itu berapa persen. Nah, kita lihat pada item pertama di sini dia menyumbang 0,695. Lalu pada yang kedua itu menyumbang 0,621. Pada item ketiga menyumbang 0,252. Pada item keempat dia menyumbang 0,725. Pada item kelima menyumbang 0,691. Pada item keenam menyumbang 0,492 dan yang ketujuh menyumbang 0,756. Nah, dari sini kita belum bisa mengetahui berapa banyak faktor yang terbentuk, tapi kita dapat melihat berapa item ini menyumbang untuk faktor ini tuh terbentuk, seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Oke, lalu selanjutnya di sini ada table total variance explain. Nah, pada table ini menjelaskan persentase variance dari konstruk ukur yang dijelaskan oleh beberapa faktor yang terbentuk. Jadi, kita melihat di sini total variance-nya itu dari berapa banyaknya faktor yang terbentuk. Total variance ini kita lihat pada kolom initial agent values. Nah, di sini terdapat komponen 1 besarnya 25,875%, komponen 2 18,189%, komponen 3 16,380, komponen 4 13,761, komponen 5 10,294, komponen 6 9,370 dan komponen 7 6,131. Lalu pada extraction sums of squirt loadings ini telah terbentuk 3 faktor untuk 7 items. Nah, diambilnya dari mana? Dari komponen item 1 sampai 3. Kita lihat ya di sini 25,875 itu ada di komponen 1. 18,189 itu ada di komponen 2 ini. Lalu yang ketiga itu ada 16,380 diambil dari komponen yang ketiga. Lalu sama aja, yang rotation sums of squirt loadings ini sama saja, tapi hanya dirotasi saja.
Oke, selanjutnya di sini ada grafik script plot. Oke, grafik script plot ini menunjukkan jumlah faktor yang terbentuk. Jadi kita lihat di sini faktornya ada 3. Kenapa sih ada 3? Karena di sini kita lihat ya, hasil yang lebih dari 1 itu hanya ada 3, yaitu pada komponen 1, komponen 2, dan komponen 3. Nah, ini dapat disetting nih pada saat awal. Kita lihat ya di analyze, image reduction, faktor, pada extraction. Nah, di sini tadi pada extract ini kan kita menulis berdasarkan agent value, dan agent value-nya itu lebih dari 1. Makanya di sini yang lebih dari 1 hanya ada 3, makanya faktornya itu terbentuk 3. Lalu gimana dengan 4 sampai 7? 4, 5, 6, dan 7 ini kurang dari 1, maka tidak dapat disebut faktor. Lalu bagaimana sih cara membaca grafik script plot ini? Cara membaca grafik script plot ini gampang banget teman-teman. Kita lihat ya di sini tadi kan kita harus lebih dari 1. Kalau kita tarik garis seperti ini, yang lebih dari 1 tuh ada 3. Komponen 1, komponen 2, dan komponen 3. Lalu komponen 4, 5, 6, 7 itu tidak lebih dari 1, makanya tidak dapat disebut sebagai faktor. Seperti itu. Lalu selanjutnya di sini ada tabel komponen matriks. Nah, tabel komponen matriks ini menunjukkan nilai korelasi dari masing-masing item dengan faktor yang sudah terbentuk. Tadi kan sudah ada 3 tuh, komponen 1, 2, dan 3. Nah, kita lihat korelasinya. Oke, jadi di sini sudah diurutkan. Tidak seperti tadi awal ya, SAT-SQ1 sampai dengan SAT-SQ7. Tapi di sini sudah diurutkan berdasarkan datanya. Di sini kita lihat SAT-SQ7 ini korelasinya dengan komponen 1 itu adalah negatif 0,769. Sementara dengan komponen 2 adalah 0,028. Dan dengan komponen 3 adalah negatif 0,405. Lalu untuk SAT-SQ1, korelasi dengan komponen 1 itu adalah 0,722, komponen 2 0,385, dan komponen 3 0,156. Lalu untuk SAT-SQ6, korelasi dengan komponen 1 adalah 0,612, dengan komponen 2 negatif 0,106, dengan komponen 3 negatif 0,327. Lalu untuk SAT-SQ3, korelasi dengan komponen 1 adalah 0,442, dengan komponen 2 negatif 0,222, dengan komponen 3 negatif 0,084. Lalu untuk SAT-SQ5, korelasi dengan komponen 1 0,003, dengan komponen 2 0,798, dan untuk dengan komponen 3 0,232. Selanjutnya untuk SAT-SQ4, korelasi dengan komponen satunya adalah 0,100, dengan komponen 2 negatif 0,647, dengan komponen 3 0,545. Lalu untuk SAT-SQ2, korelasi dengan komponen 1 yaitu negatif 0,345, dengan komponen 2 0,092, dan untuk komponen 3 0,702. Oke, selanjutnya di sini ada rotate komponen matriks. Dan di sini kita bisa mengetahui nih apa saja variabel atau indikator yang masuk ke dalamnya. Nah, di sini dapat kita lihat dengan cara melihat korelasi yang paling tinggi nilainya. Nah, berarti pada SAT-SQ7 ini termasuk ke dalam komponen 2 karena yang paling tinggi. Karena di sini korelasi dengan komponen 2 itu adalah 0,068, lebih tinggi. Lalu untuk SAT-SQ1 itu adalah korelasi dengan komponen 1, 0,782. SAT-SQ2 itu korelasinya dengan komponen 2 sebesar 0,777. Untuk SAT-SQ6 itu korelasinya dengan komponen 1 sebesar 0,348. Lalu untuk SAT-SQ3 korelasinya dengan komponen 1 sebesar 0,287. SAT-SQ4 korelasinya dengan komponen 3 sebesar 0,798. SAT-SQ5 itu masuk ke dalam komponen 2 yaitu 0,391. Nah, pada komponen transfer matrix ini kita melihat sebenarnya variabel ini layak atau tidak untuk dianalisis. Gimana cara melihatnya? Kita melihat dengan batasan 0,5. Jika di atas 0,5 maka layak untuk dianalisis. Namun, jika di bawah 0,5 maka tidak layak untuk dianalisis. Kita lihat pada komponen 1, di sini besarnya 0,856. Berarti dapat dikatakan
variabel ini layak untuk dianalisis. Sementara pada komponen 2 besarnya adalah 0,253. Karena ini di bawah 0,5 maka dapat dikatakan tidak layak untuk dianalisis. Lalu pada komponen 3 itu besarnya 0,338. Karena ini juga di bawah 0,5 maka komponen juga tidak layak untuk dianalisis. Setelah kita melihat output ini, kita akan kembali ke data view. Pada data view ini kita melihat terdapat 3 tambahan variabel teman-teman. Karena setelah tadi kita melakukan analisis, terdapat 3 faktor baru. Maka terbentuklah 3 data variabel baru, seperti itu. Dan tambahan data variabel baru ini tergantung dari faktor yang terbentuk. Jika faktor yang terbentuk itu terdapat 5 faktor yang terbentuk, maka di sini akan terdapat 5 variabel baru. Namun, karena di sini kita hanya 3 faktor yang terbentuk, maka di sini terdapat 3 variabel baru. Oke teman-teman, saya rasa cukup untuk video kali ini. Semoga video kali ini dapat membantu teman-teman dalam melakukan explanatory factor analysis. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.